Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembahasan mengenai fotografi. Oke, kita sudah masuk di minggu kelima ya. Pembahasannya adalah tentang ISO ataupun ASA dan exposure dalam fotografi. Outline kita pada hari ini itu adalah pengenalan ISO, lalu korelasi ISO dan kecepatan rana, dan diafragma dalam exposure value. Lalu exposure itu apa ya? Nanti kita akan bahas ke pembahasan exposure juga. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan tentang ISO ya. Jadi ISO itu adalah tingkat sensitivitas sensor kamera ya terhadap cahaya. Jadi contohnya jika teman-teman itu menggunakan settingan ISO itu misalnya 100 ya, 100 di kameranya, itu artinya ada, saya analogikan bahwa 100 ini adalah 100 semut pekerja ya, jadi semut ini membawa cahaya gitu ya. Jadi ada 100 semut yang bisa membawakan cahaya ke dalam kamera Anda. Nah, jadi ketika kita menggunakan nilai ISO yang berbeda, misalnya di angka 1000 gitu ya, nah itu berarti ada 1000 semut yang mengambil ataupun membawakan cahaya ke dalam kamera Anda. Nah, itu artinya cahaya yang dikumpulkan itu menjadi lebih banyak gitu ya. Dan itu menjadi fotonya tentu akan menjadi lebih terang gitu ya. Jika kita bandingkan antara foto dan ISO 100 dengan 1000 gitu ya. Jadi ISO itu secara umumnya itu macam-macam ya. Ada nilainya itu yang 100, berapa lagi 200 gitu ya, 400, 800, 1600, 3200 dan lain sebagainya. Dan setiap kamera itu beda-beda ya, beda-beda kapasitas ISO-nya. Beberapa kamera yang profesional itu ISO-nya itu bisa disetting dengan angka-angka yang lumayan rapat seperti 50, 64, 100 gitu. Nah, biasanya itu kalau kamera dengan model entry level itu biasanya ya tidak terlalu banyak untuk settingan ISO-nya. Misalnya 100, 200, loncat ke 400, loncat ke 800, loncat ke 1600 dan sebagainya. Jadi macam-macam ya untuk nilai ISO ini. Nah, ini adalah ini ya ISO itu seperti apa ya kalau di kamera digital. Jadi tadi teman-teman udah lihat ya, kalau ISO di zaman dulu itu seperti roll film ya, itu zaman kamera analog. Nah, kalau yang digitalnya adalah seperti ini. Jadi walaupun dia berubah dari analog ke digital, sebenarnya fungsinya adalah sama ya. ISO adalah sama, itu menentukan sensitivitas dari settingan di kamera Anda nantinya ya. Nah, itu yang akan berubah ya. Jadi ketika kita menggunakan ISO yang digital sekarang itu ya nggak perlu lagi ganti roll film seperti zaman dahulu. Jika zaman dahulu itu kan roll film itu berbeda ya, nilai ISO berbeda. Ada yang ISO-nya 100, ada yang 200 dan macam-macam ya, ada yang 800 dan sebagainya. Sedangkan di kamera sekarang ya itu kita tinggal neken menu yang ada di kamera lalu kita bisa setting sedemikian rupa ya. Karena sekarang sudah digital dan lebih praktis dibandingkan zaman dulu ya, ketika masih analog. Fotografi itu masih lumayan sulit untuk dilakukan. Oke, kita masuk ke pembahasan hubungan dari ISO dan noise juga grain ya. Nah, jadi biasanya penyakit dari ISO yang terlalu tinggi, walaupun dia membawa keuntungan itu cahayanya menjadi lebih sensitif ya, tetapi dia akan menghasilkan efek samping. Nah, efek sampingnya apa? Nah, itu biasanya berupa noise dan grain pada foto gitu ya. Nah, itu biasanya
mengganggu sekali ya jika kita ingin mendapatkan foto yang bersih, apalagi foto landscape gitu ya. Nah, itu ketika menggunakan ISO yang lumayan tinggi, nah itu pasti akan kelihatan dengan jelas ya, di fotonya. Apalagi kalau cetak besar ya, tapi kalau cuman untuk di layar handphone yang ukurannya kecil ya mungkin tidak akan ketara. Tapi kalau kita bicara itu cetaknya gede gitu, eh, ya itu pasti akan kelihatan. Nah, ini adalah contoh objek yang sama ketika difoto dengan ISO yang berbeda. Sebelah kiri ISO 100, sebelah kanan ISO 3200. Kelihatan ya noise-nya gimana. Nah, itu sangat mengganggu. Jadi biasanya sebisa mungkin fotografer itu ketika dia ingin memotret untuk mendapatkan hasil foto yang bagus, itu sebisa mungkin menggunakan ISO yang rendah ya. Entah itu di 100, 200, 400 dan lain sebagainya. Ya, mungkin ada kasus khusus gitu ya dia menggunakan ISO tinggi, tapi biasanya fotografer akan menghindari itu ya jika tidak terpaksa gitu ya. Karena tujuannya adalah jelas itu mendapatkan hasil foto yang clean ya, clean ataupun bersih dari noise. Oke, hubungan ISO dengan lama pencahayaan. Jadi semakin tinggi ISO-nya, maka eh, cahaya yang masuk itu akan semakin banyak ya, sama seperti teori kerja tadi. Semakin rendah ISO-nya, maka eh, cahayanya itu tidak akan semakin banyak masuk ke dalam kamera. Nah, biasanya itu memang untuk pemilihan ISO itu balik ke fotografernya sendiri gitu, tergantung ke kebutuhan dia. Ini adalah perbandingan foto dengan objek yang sama, tetapi dia uh, memiliki apa ya ISO yang berbeda, nilai ISO berbeda. Tetapi diafragmanya dengan shutter speednya di sini sama. Yang membedakannya hanya ISO. Nah, maka bisa dilihat hasilnya yang berbeda adalah apa? Tingkat dari kecerahannya atau brightness-nya itu ya. Itu kelihatan bahwa di ISO 100 agak gelap, ini kebetulan fotonya di hutan ya. ISO 200 sudah lumayan terang. 400 lebih terang lagi gitu ya, udah lumayan over. Nah, di 800 ini sangat over gitu ya. Ya, mata kita tentu bisa melihat bahwa di ISO 200 ya lumayan bagus fotonya. 100 itu agak gelap ya, 200 lumayan bagus, 400 ya bagus tapi agak terang sedikit, sedangkan 800 ya terlalu berlebihan. Nah, itu yang bisa kita setting nantinya ya, ketika kita ingin memotret di suatu tempat. Nah, kita bisa menyesuaikan ISO-nya di situ. Kita bisa mencoba-coba menggunakan ISO apa uh, yang paling tepat tentunya gitu ya. Hasil foto yang berbeda. Nah, ini contoh foto yang pernah saya buat. Saya motret ini memang maghrib ya, maghrib, dan saya motret ini menggunakan ISO-nya yang paling kecil di kamera ya. Tujuannya supaya bebas dari noise tadi ya. Saya menggunakan ISO di kamera saya itu 50. Di sini saya menggunakan aperture value, saya setting f-nya di 22, lalu kamera yang mengarahkan speednya gitu ya. Jadi di sini saya tidak manual, saya mengarahkan ISO dan aperturnya, sedangkan speed itu kamera yang menentukan. Sehingga hasilnya adalah seperti ini ya, fotonya bebas dari noise, walaupun uh, ini cahayanya minim karena ini maghrib, tapi karena saya menggunakan speed yang lumayan lama, maka itu tidak masalah ya. Dan saya di sini juga menggunakan tripod untuk merekam gambar ini. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan adalah bangunan ini ya, di tengah-tengah itu adalah Borobudur. Ini acara Waisak di Candi Borobudur. Karena saya ingin mengejar kecepatan dari ini, yang kuning-kuning ini lampion ya. Saya tidak bisa menurunkan speed ataupun kecepatannya itu di bawah 40 per 40 second. Kenapa? Karena kalau jika saya menurunkan kecepatan di bawah 1/40, maka pergerakan dari lampion ini akan berbentuk motion ya. Jadi tidak akan beku pergerakannya. Jadi saya di sini memang sudah memaksimalkan aperture ya di f4, speed di 1/40. Nah, mau tidak mau yang dikorbankan adalah apa? ISO.
Nah, saya di sini menggunakan ISO 3200 dan ya bisa dilihat di sini ada noise sedikit ya di bagian sini ya. Ya ini memang karena tidak ada pilihan lain. Jadi kita bisa secara bijak gitu ya menentukan kapan harus menggunakan ISO tinggi. Di sini saya memang tidak punya pilihan ya, daripada saya tidak mendapatkan foto ya mending saya mendapatkan foto yang kualitasnya agak noisy gitu ya, dan itu bisa bisa diperbaiki di Photoshop. Walaupun yang lebih baik adalah ketika kita menghasilkan foto ketika menggunakan ISO yang lebih rendah gitu ya, menghindari itu daripada kita menghilangkannya di Photoshop, karena hasilnya pasti tidak akan lebih maksimal gitu ya daripada kita menggunakan ISO yang lebih rendah. Baik, kita masuk ke pembahasan exposure ya, tentang ada istilah itu under exposure, natural atau normal, dan over exposure. Jadi exposure itu adalah tingkat pencahayaan ya. Di dalam fotografi itu kualitas cahaya pada saat kita mengambil foto itu disebut dengan exposure ya. Jadi ketika kita memotret tetapi hasilnya terlalu terang, nah itu istilahnya adalah overexposure. Overexposure. Jika kita memotret terlalu gelap, nah itu istilahnya adalah underexposure. Jadi ini adalah istilah yang biasa digunakan. Oke, nah ini hubungan dari yang 2 minggu kemarin ya, kita sudah bahas aperture, kita sudah bahas shutter speed, nah kita bahas ISO. Ketiga komponen utama ini yang menentukan dari uh, tingkat kecerahan tadi ya, exposure tadi ya. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa ya. Ketika kita menggunakan nilai tertentu dari ketiga ini, nanti dia akan berpengaruh ke nilai exposure. Oke, teman-teman bisa lihat di bawah itu ada angka 0, min 1, min 2, terus ada plus 1, plus 2 gitu ya. Nah, itu adalah indikator ya. Itu adalah light meter yang mengindikasikan bahwa pengukuran di kamera itu sudah normal ya, cahaya sudah normal ataupun kurang ataupun lebih. Ketika kita membidik di kamera, misalnya menggunakan mode manual, kita menentukan shutter speed sendiri, exposure shutter speed sendiri, diafragma sendiri, ISO sendiri, lalu nanti kamera akan memperlihatkan angkanya jatuh kemana gitu ya. Jika jatuhnya di angka minus, berarti foto Anda adalah gelap atau underexposure. Ketika jatuhnya yang merah ini ke tengah ya, di angka 0, maka foto Anda normal ya, atau istilah tidak over, tidak under. Jika lebih dari 0, ya seperti plus 1, plus 2, bahkan jika lebih banyak, plus 3 gitu ya. Wah, itu udah pasti itu over ya, ataupun terlalu terang foto Anda. Oke, nah ini pengaruhnya ya, pengaruh dari aperture terhadap shutter speed, juga terhadap ISO. Oke, di sini ISO saya menggunakan ISO yang tetap. Di foto yang kiri menggunakan f1,4 ya, lalu speednya adalah per 1000. Ketika kita menaikkan ke f8, maka yang akan terjadi adalah shutter speednya akan turun. Kenapa? Karena di sini aperture kan tempat ini ya, tempat cahaya masuk ya di lensa. Nah, ketika dia semakin sempit di angka 8, maka speednya akan menyesuaikan ya. Dia akan menjadi lebih lambat untuk lebih lama untuk merekam cahaya dibandingkan ini yang 1/1000 itu lebih cepat ya dibandingkan 1/30 second ya. Nah, itu hubungannya. Jadi ketika kita menyerahkan kamera, misalnya di sini saya menggunakan f ya, aperture value, maka kamera itu dia akan sebisa mungkin menggunakan settingan yang membuat kedua foto ini tingkat kecerahannya, exposure-nya itu sama. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi objek yang sama itu menggunakan settingan berbeda. Pojok kiri atas ya menggunakan f2,8, lalu shutter speednya per 100 ya, dibandingkan yang tengah shutter speed per 400
dan aperturnya 5,6. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini yang diagonal dari ini ya. Nah, ini adalah yang normal. Sedangkan sisanya yang ini gelap ya. Ini gelap ya. Ini gelap semua ya. Sedangkan yang ini terang, overexposure. Oke. Yang ini tadi under, yang ini over. Sedangkan yang ini yang di tengah-tengah ini adalah yang tepat ya, yang normal tadi. Nah, jadi ketika kita kita mengatur dari kecepatan, shutter speed ataupun aperture, nah itu kita akan mendapatkan variasi yang seperti ini ketika memotret. Sehingga ya tergantung kebutuhan, apakah memang kita ingin memotret dengan foto yang under, ya silahkan, karena Anda sebagai fotografer Anda tahu kebutuhan Anda ya. Apakah memang pengennya over gitu ya, ya tidak apa-apa, tapi biasanya kamera itu akan menyarankan ke nilai yang mendekati nol gitu ya, sehingga fotonya eh, ya ya exposure-nya itu tepat lah istilahnya gitu ya. Kira-kira sampai di sini pembahasan kita tentang ISO dan exposure. Saya cukupkan. Sampai jumpa di minggu depan dengan pembahasan di minggu ke-6. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.